Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fadia. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang perjalanan dinas. Perjalanan dinas kan ada berbagai macam, ada macam-macamnya, ada tata caranya, dan ada definisinya, dan lain-lainnya kan. Dan di sini definisi perjalanan dinasnya akan dijelaskan oleh saya. Saya sendiri Fitri Fadia. Macam-macam perjalanan dinas dan tata cara perjalanan dinas oleh Atta Nur Islah. Persiapan rencana perjalanan dinas oleh Nadiatus Soleha. Persiapan dokumen perjalanan dinas oleh Nicole Najelina Jasmine Azahra. Persiapan transportasi perjalanan dinas oleh Nadiatus Soleha. Persiapan akomodasi perjalanan dinas oleh Safa Fatia Aziz. Persiapan pembiayaan atau keuangan perjalanan dinas dan persiapan mengatur perjalanan dinas yang dibawakan oleh Elsa Safitri. Silakan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi perjalanan dinas. Apa itu perjalanan dinas? Yaitu perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Apa itu tugas pekerjaan kedinasan? Yaitu adalah tugas pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga perusahaan yang bersangkutan. Perjalanan dinas pimpinan biasanya dilakukan karena berbagai kepentingan. Misalkan, 1. Pelaksanaan dan pengawasan di kantor cabang atau perusahaan cabang. 2. Seminar, 3. Diklat, 4. Tender, 5. Janji temu, 6. Penjajakan kerjasama, 7. Menghadiri acara seremonial, dan 8. Kegiatan sosial ataupun lain-lainnya. Oke, sekarang saya beri contoh. Misalkan saya adalah sebuah pimpinan perusahaan di suatu perusahaan Jakarta. Saya mendapatkan kerjasama oleh perusahaan luar kota ataupun luar negeri. Ataupun saya diundang untuk menghadiri acara seminar ataupun acara seremonial. Kenapa saya datang? Dan kenapa disebutnya perjalanan dinas? Karena itu adalah bersangkutan sama perusahaan, bersangkutan sama kepentingan lembaga perusahaan. Perusahaan siapa? Itu perusahaan saya. Jadi seperti itu. Sehubungan dengan perjalanan dinas, maka seorang pimpinan tidak perlu mempersiapkan segalanya, karena telah ada seorang sekretaris yang akan mempersiapkan perjalanan dinas, mulai dari keberangkatan sampai kepulangan dari perjalanan dinas tersebut. Terima kasih. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara perjalanan dinas, yaitu pertama, in-house traveling department, yaitu bagian di perusahaan yang khusus menangani perjalanan dinas pada suatu perusahaan dan tanggung jawab mulai dari persiapan dokumen, mengurus tiket, hotel, di mana pimpinan akan menginap serta mengurus keuangan atau biaya selama perjalanan dinas. Meskipun ada divisi perjalanan yang mengurus perjalanan dinas pimpinan, sekretaris tetap mempersiapkan dokumen lainnya seperti makalah atau buku referensi yang diperlukan, lalu menyimpannya dalam satu map, serta membuat jadwal perjalanan atau daftar acara kegiatan untuk setiap kegiatan perjalanan pimpinan. Agar proses perkembangan dan pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan mudah dipantau, sekretaris dapat menghubungi tugas divisi perjalanan untuk memberikan informasi mengenai jadwal perjalanan dinas dan daftar acara kegiatan pimpinan. Cara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar yang telah memiliki departemen tersendiri yang biasa disebut departemen ticketing atau general affairs. Yang kedua yaitu travel bureau atau biro travel. Saat ini sebagian perusahaan menggunakan jasa biro perjalanan untuk mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan karena lebih praktis dan tidak merepotkan perusahaan. Administrasi kantor atau sekretaris harus memilih biro perjalanan yang dapat dipercaya. Di sini sekretaris sangat bertanggung jawab dalam membuat pengendalian perjalanan untuk mengurus dokumen yang diperlukan seperti paspor, izin identitas warga negara, visa, izin tinggal di suatu negara, fiskal, pembelian tiket, pemesanan hotel yang dikehendaki sampai dengan tempat yang akan dikunjungi untuk suatu kegiatan. Yang ketiga, administrasi kantor atau sekretaris.
yaitu apabila pimpinan meminta administrasi atau sekretaris yang mempersiapkan perjalanan dinasnya, maka administrasi kantor atau sekretaris harus segera menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan dinas pimpinannya. Di sini sekretaris mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan perjalanan dinas pimpinan, terutama yang berhubungan dengan materi dan dokumen yang diperlukan oleh pimpinannya, seperti mempersiapkan semua dokumen perusahaan, mengurus paspor, visa, tiket, dan hotel yang disukai pimpinan. Nah, agar persiapan pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan dapat dipertanggungjawabkan, seorang administrasi kantor atau sekretaris harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan atau meminta petunjuk atau masukan dari staf yang sudah berpengalaman dan dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas. Nama saya Tanur Isa, saya akan mempresentasikan tentang macam-macam perjalanan dinas dan tata cara perjalanan dinas. Pertama, macam-macam perjalanan dinas yaitu ditinjau dari wilayah tujuan. Pertama, perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan keluar tempat kedudukan baik seseorang maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari batas kota. Contohnya perjalanan dinas antar kota, antar daerah, dan antar provinsi. Kedua, perjalanan dinas luar negeri, yaitu perjalanan dinas baik perseorangan maupun bersama untuk kepentingan dinas dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri. Contohnya perjalanan dinas ke antar negara, yaitu ditinjau dari transportasi. Pertama, perjalanan dinas lewat darat, yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan mobil perusahaan, travel, bus, dan atau kereta api. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil perusahaan dilakukan apabila jaraknya dekat dengan tempat tujuan. Perjalanan dengan menggunakan jasa biro perjalanan ditetapkan apabila jarak perusahaan dengan tempat tujuan relatif jauh dan tidak akan mengganggu kondisi kesehatan pimpinan. Kedua, perjalanan dinas lewat laut, yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kapal apabila tersedia waktu yang panjang dan tidak mendesak. Di sini maksudnya perjalanannya dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari H. Contoh, pimpinan melakukan perjalanan dinas ke Pontianak untuk sebuah proyek pada tanggal 10 Oktober, maka perjalanan dinas pimpinannya dilakukan 3 atau 4 hari sebelum hari H, yaitu tanggal 7 atau tanggal 6. Ketiga, perjalanan dinas lewat udara. Perjalanan dinas dengan menggunakan fasilitas pesawat hendaknya benar-benar dipertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiennya, mendesak atau tidaknya waktu dan urusan yang diperlukan untuk memutuskan penggunaan transportasi pesawat udara. Bila pimpinan memiliki waktu yang longgar untuk menghadiri atau menyelesaikan suatu urusan tertentu dan memungkinkan untuk ditempuh dengan menggunakan fasilitas perjalanan darat, sebaiknya menggunakan angkutan darat saja karena lebih ekonomis dan lebih hemat. Namun keputusan untuk menggunakan transportasi udara juga dipertimbangkan dari lokasi tujuan yang dituju. Apabila tujuannya ke luar Pulau Jawa dan waktu tidak memungkinkan menggunakan transportasi laut, maka penggunaan transportasi udara mempersingkat durasi waktu perjalanannya karena berpengaruh pada anggaran dan supaya lebih hemat. Kemudian lanjut ditinjau dari tujuannya, yaitu pertama, perjalanan dinas untuk mengikuti rapat kerja nasional. Dalam hal ini, pimpinan harus mempelajari materi rapat secara cermat. Biasanya materinya sudah ditentukan dan terlampir dalam surat undangan rapat tersebut. Kedua, perjalanan dinas untuk mengikuti seminar nasional. Dalam hal ini, pimpinan harus memahami materi seminar nasional. Nah, ini juga sama dengan rapat kerja nasional, cuman hanya berbeda materinya saja. Dan ketiga, perjalanan dinas untuk mengadakan kunjungan ke daerah-daerah. Dalam hal ini, pimpinan harus merumuskan dengan jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran kunjungannya ke daerah-daerah tersebut. Biasanya hal yang harus diperhatikan yaitu waktu atau jadwal
yang meliputi keberangkatan, kedatangan, dan persinggahannya. Prosedur tentang transportasi dan akomodasi yang biasa dipakai, serta jumlah uang perjalanan yang akan diperoleh oleh pimpinan. Kemudian, perjalanan dinas untuk mengadakan kunjungan dan pelatihan atau diklat. Dalam hal ini, pimpinan harus menjaga kesehatan secara prima di samping menyediakan buku referensi yang diperlukan. Kelima, perjalanan dinas untuk mengikuti pelantikan karena mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan. Keenam, perjalanan dinas dengan maksud mengadakan penjajakan kerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain. Ini biasanya yang harus dia perhatikan, proposal surat kerjasama mungkin. Terus ketujuh, perjalanan dinas dalam rangka menghadiri acara seremonial seperti pembukaan kantor cabang atau ulang tahun berdirinya suatu lembaga atau perusahaan. Hal yang perlu disiapkan adalah company profile untuk keperluan pembuatan akta notaris pendirian cabang perusahaan, serta orang yang akan dipersiapkan sebagai pimpinan cabang. 8. Perjalanan dinas karena adanya kegiatan sosial, misalnya memberikan bantuan kepada korban bencana alam, beasiswa, dan lainnya. 9. Perjalanan dinas karena mengikuti tender. Ini berarti pimpinan harus memahami persyaratan dan mekanisme tender yang diadakan. Hal yang perlu disiapkan adalah proposal surat penawaran harga yang berisi pernyataan teknis dan persyaratan administrasi serta komponen profil. 10. Perjalanan dinas karena mengikuti rapat umum pemegang saham, yaitu pimpinan harus memahami hak dan kewajiban pemegang saham dan mempersiapkan materi rapat yang sudah diterima oleh para pemegang saham. Persiapan rencana perjalanan dinas pemimpin. Pihak bertanggung jawab dalam perjalanan dinas, tujuan utama perjalanan dinas pemimpin, jadwal yang pasti tentang perjalanan dinas seperti waktu keberangkatan, persinggahan, dan kepulangan. Prosedur tentang transportasi dan akomodasi yang biasa dipakai oleh pemimpin. Dokumen atau materi yang diperlukan, jumlah uang perjalanan yang akan diperoleh oleh pemimpin, cara memperoleh penggantian biaya perjalanan, prosedur tentang transportasi dan hotel yang dikehendaki oleh pimpinan. Informasi yang harus diketahui oleh seorang sekretaris sebagai berikut. 1. Pembelian tiket. 2. Shuttle flight. 3. Open return. 4. Reconfirmation. 5. Redeeming tiket. 6. Perubahan pemesanan. Selanjutnya ada custom regulation atau bea cukai dari negara yang akan dikunjungi pemimpin. Dan yang terakhir ada bagasi. Ada bagasi terdaftar dan tidak terdaftar. Bagasi terdaftar untuk setiap ceket bagas penumpang memperoleh label bagasi bernomor. Bagasi tidak terdaftar adalah barang bawaan yang dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin. Persiapan dokumen perjalanan dinas. Persiapan dokumen yaitu kegiatan menyiapkan segala dokumen yang melengkapi perjalanan dinas sesuai dengan tempat tujuan dan pekerjaan yang dilakukan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan dinas, kita menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan tempat tujuan dan pekerjaan yang dilakukan. Dokumen yang diperlukan dibedakan menjadi dua. Pertama, dokumen internal. Dokumen internal itu dokumen yang diterbitkan perusahaan atau instansi yang bersangkutan berupa surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Yang pertama ada surat tugas, yaitu surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan tugas kedinasan. Kedua, SPPD. SPPD yaitu surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang ditujukan kepada bawahan untuk melaksanakan perjalanan dinas. SPPD dibagi menjadi dua, yaitu SPPD rutin dan SPPD proyek. Yang kedua ada dokumen eksternal. Dokumen eksternal yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi
terkait untuk perjalanan dinas. Dokumen eksternal dapat berupa paspor, visa, surat keterangan fiskal, tanda bukti perizinan, sertifikat kesehatan, tiket pesawat terbang, voucher penginapan, dan lain sebagainya. Persiapan transportasi perjalanan dinas. 1. Perjalanan dinas lewat darat dilakukan dengan menggunakan mobil, perusahaan, travel atau bus. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil perusahaan biasanya dilakukan dengan jarak perusahaan dan tempat tujuan yang relatif dekat. 2. Perjalanan dinas lewat laut. Ini biasanya dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan armada laut. Dan yang ketiga, perjalanan dinas lewat udara. Dengan menggunakan fasilitas pesawat udara, hendaknya benar-benar dipertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persiapan akomodasi perjalanan dinas. Setiap perjalanan dinas membutuhkan akomodasinya. 1. Pemesanan kamar hotel. Pemesanan kamar hotel sebaiknya dilakukan sehari sebelumnya. Bisa dilakukan melalui via telepon, via online, atau via voicemail, atau pesan langsung saat tiba di hotel. Gunakan nama pemesanan yang benar sesuai KTP untuk memudahkan pengecekan supaya tidak ada kesalahan. 2. Check-in. Check-in dilakukan pada saat memesan kamar di bagian reservasi atau di resepsionis. Petugas akan memberitahu tentang beberapa fasilitas serta sarana yang dimiliki oleh hotel tersebut. 3. Check-out. Pada umumnya hotel memerlukan waktu check-out sekitar antara pukul 12 sampai pukul 2 di hari terakhir penginapan, di mana tamu hotel kemudian menyerahkan kunci kamar yang dipilih dan memeriksa barang yang dibawa supaya tidak ada yang ketinggalan. 4. Cara pembayaran. Biasanya pembayaran dilakukan pada saat check-in, sesuai lamanya waktu menginap dan kelas kamar yang dipilih. Biaya ini hanya untuk pembayaran kamar karena di setiap hotel itu tersedia breakfast, dan breakfastnya itu gratis, gak bayar. Lalu kita lanjut dengan materi jenis-jenis pembiayaan dalam perjalanan dinas, yaitu terbagi menjadi: pertama, biaya dokumen perjalanan, misalnya biaya pengurus paspor, biaya fisikal dan airport tax, biaya exit permit, dan biaya sertifikat kesehatan. Yang kedua, biaya transportasi, meliputi biaya transportasi pulang dan pergi dan biaya transport lokal selama dalam perjalanan bisnis. Yang ketiga, biaya akomodasi. Yang keempat, biaya kontribusi penyelenggara acara, misalnya biaya seminar dan biaya pelatihan. Yang kelima, biaya konsumsi. Dan yang keenam adalah biaya lunsum, yaitu biaya pengganti selama bekerja di luar perusahaan. Berkaitan dengan materi perjalanan dinas yang sudah disampaikan sebelumnya, ini adalah materi terakhir, yaitu materi mempersiapkan perjalanan dinas. Hal-hal yang harus disiapkan adalah: yang pertama, mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan dinas. Yang kedua, menentukan tujuan utama perjalanan dinas pimpinan. Yang ketiga, mencari tahu jadwal mengenai keberangkatan, kedatangan, dan persinggahan. Yang keempat, prosedur tentang transportasi dan hotel yang biasa dipakai oleh pimpinan. Yang kelima, jumlah uang perjalanan yang diperoleh oleh pimpinan. Yang keenam, cara pemesanan tiket pesawat dan hotel. Dan yang terakhir adalah dokumen atau materi apa saja yang diperlukan oleh pimpinan. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.